Masa konversi televisi analog menjadi digital sudah semakin dekat. Dan sudah bisa dipastikan pada saatnya nanti, semua unit televisi ini berbasis sinyal analog nggak akan bisa lagi menerima siaran dari stasiun televisi manapun. Dan produk yang Pichel akan review kali ini tuh mungkin bisa menjadi salah satu solusi dari kendala yang barusan. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kalau beberapa waktu yang lalu Pichel sudah nge-review sebuah antena digital dari brand Intra, yaitu Intra INT118. Kali ini Pichel akan mereview kembali produk dari Intra yang berupa DVB atau Digital Video Broadcasting, atau yang umum disebut sebagai set-top box, yaitu Intra INT Jupiter DVB T2 HD. Buat yang belum tahu, set-top box atau STB adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi siaran digital biasa tuh bisa ditayangkan pada TV berbasis analog. Dan kalau teman-teman penasaran, TV yang ada di rumah teman-teman masih analog atau sudah digital, silahkan cek di Dus TV ataupun garansinya, apakah memang sudah ada DVB ataupun DVB T2-nya. Sekarang kita bahas soal penampakan dan juga kualitas device STB ini. Tampilan perangkat STB ini tuh simple banget. Cuma berbentuk kotak begitu aja, di mana dimensinya sendiri sekitar 16,8 dikali 9,2 cm dengan ketebalan sekitar 3,5 cm. 80% material bodi perangkat STB ini tuh terbuat dari bahan metal yang dicat hitam dengan matte finish yang Pichel bisa bilang cukup tipis, dan material bodinya ini mirip-mirip dengan bahan kayak kaleng biskuit begitu. Sementara bagian depannya terbuat dari material plastik yang lumayan tebal, dan pada sisi bodinya ini baru terdapat grill-grill ventilasi sebagai passive cooling untuk bagian dalam dari perangkat STB ini. Lanjut ke bagian port, interface perangkat STB ini tuh lumayan lengkap. Walaupun tidak ada keterangan pada manual sheet ataupun kartu garansinya, perihal tipe ataupun generasi dari tiap-tiap port tersebut. Pada sisi belakang, kita bisa temukan sepasang port antena untuk in dan out, satu port Full HDMI, 3 port RCA, satu port koaksial, satu port USB Type-A 2.0, dan juga saklar on dan off. Dan kalau pada sisi depan terdapat satu buah tombol power, satu buah tombol menu, satu port USB Type-A 2.0, sebuah layar LCD, dan 5 buah tombol navigasi untuk yang berguna sebagai setting perangkat STB ini. Perangkat STB INT Jupiter DVB T2 ini tuh datang pada Pichel barengan dengan antena digital INT118. Walaupun tidak disebutkan secara khusus kalau kedua produk ini berhubungan, Pichel tetap melakukan pengetesan terhadap perangkat STB ini dengan memasangkannya dengan antena digital Intra INT118. Antena digital INT118 ini sudah pernah Pichel review secara lengkap beberapa waktu yang lalu. Jadi buat teman-teman yang belum lihat review dari antena ini, silahkan lihat link yang ada di atas sini ya. Ataupun buat kalian yang mau lihat di deskripsi, Pichel juga taruh di deskripsi. Perangkat STB ini tuh hadir dengan informasi yang sangat minim perihal spesifikasinya. Untuk produknya sendiri tidak ada kode produksi pada kardus, manual sheet, ataupun kartu garansinya. Jadi Pichel nggak bisa kasih informasi apa-apa soal spesifikasi hardware perangkat STB ini. Paling yang bisa Pichel kasih tahu adalah kalau perangkat ini sudah menggunakan chip GX6702 yang diklaim Intra adalah sebagai versi upgrade dari chip yang digunakan pada perangkat STB kebanyakan. Dan juga kode T2 pada label perangkat STB ini mempunyai arti second generation terrestrial, jadi STB ini tuh diperuntukkan sebagai penangkap siaran TV digital lewat siaran darat tanpa parabola, dan bukan siaran TV satelit yang membutuhkan antena parabola. Kemudian pada paket penjualannya, teman-teman nanti akan mendapatkan satu unit STB, satu set kabel RCA, sebuah remote control, manual sheet, dan juga kartu garansi. Untuk setupnya sendiri, perangkat STB ini tuh tidak memerlukan setting-setting yang aneh-aneh ataupun yang ribet lah. Pertama, kita sambungkan antena digital ke port antena ini, terus kita sambungkan output sesuai dengan TV yang teman-teman gunakan. Jadi terserah, kalau misalnya kita pakai TV yang agak canggihan dikit, yang zaman now, jelas udah ada kabel HDMI-nya. Atau buat TV-TV yang masih zaman dulu ataupun TV tabung, kita bisa langsung pakai kabel RCA-nya aja. Setelah itu STB akan melakukan pencarian sinyal secara otomatis. Jika di TV teman-teman sekalian terdapat notifikasi tidak ada sinyal, coba teman-teman posisikan ataupun pindahkan antena di luar ruangan, dan juga atur juga arahnya sampai mendapatkan sinyal. Untuk portnya sendiri tuh teman-teman hanya bisa menggunakan salah satu dari port yang disediakan, yaitu either HDMI atau enggak RCA. Soalnya akan jadi mubazir kalau misalnya teman-teman pakai kedua port ini secara bersamaan, karena gambar dan saluran TV yang muncul tuh sama aja. Tapi sisi positifnya, dengan adanya port HDMI, teman-teman jadi memiliki pilihan output lain selain koneksi ke TV. Contohnya kalau kita mau konekin kepada monitor PC ataupun proyektor gitu ya yang sudah support HDMI, maka akan bisa banget gitu. Sementara resolusi yang bisa ditampilkan perangkat STB ini tuh hanya
bisa sampai ke Full HD ataupun 1080p dengan refresh rate 50Hz. Dan untuk port USB-nya, teman-teman nanti bisa gunakan sebagai port media center, ataupun upgrade firmware via flash disk, ataupun sebagai jalur koneksi internet menggunakan Wi-Fi dongle. Dan sebagai catu dayanya, STB Intra INT Jupiter DVB T2 HD ini tuh hanya dilengkapi dengan sebuah kabel power tipe AC yang sudah tertanam langsung pada perangkat STB ini. Power listrik yang disupport STB ini tuh ada di rentang 100 hingga 240 volt dengan frekuensi 50 hingga 60 Hz. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang bingung, STB ini bisa menangkap akan siaran digital dengan baik selama antena juga support. Jadi kalau kayak Pichel karena ada antena Intra INT 118, jadi udah kayak kombinasi yang pas lah ya. Dan juga teman-teman kalau memang nggak ada siaran digital yang lagi mau tonton, bisa juga koneksiin dengan multimedianya. Jadi kayaknya enak lah ya, kita bisa fleksibel dengan media yang ada, atau kalau lagi bosan bisa langsung nonton TV digital. Overall, menurut Daud pribadi Pichel, perangkat STB Intra INT Jupiter DVB T2 HD ini adalah perangkat yang wajib banget harus kita miliki di tahun-tahun ke depan ini nih. Konversi saluran analog menjadi digital tuh pasti mengharuskan kita untuk mengganti unit televisi kita, atau enggak at least kita ganti antena kita ke yang support akan antena digital. Tapi buat yang males ganti TV ataupun punya monitor nganggur gitu ya, Pichel sarankan banget nih beli perangkat STB ini. Sejauh pengetesan yang Pichel lakukan, channel televisi yang berhasil ditangkap STB ini tuh semuanya memiliki kualitas yang baik. Cuma memang belum semua stasiun TV bisa ditayangkan, dan juga memang masih butuh adjustment dari segi posisi dan juga peletakan antena digitalnya. Dan bagusnya lagi, perangkat STB ini tuh masih support dengan antena UHF. Jadi masih bisa dikoneksikan kepada antena TV konvensional, tapi di sisi lain teman-teman harus tambahin booster lah sebagai penguat antenanya. Nilai minus dalam perangkat STB ini tuh ada di build quality-nya aja, yang Pichel rasa masih bisa ditingkatin lagi lah sebenarnya. Perangkatnya tuh terasa tidak solid dan juga rentan akan overheat jika dipakai terlalu lama. Dan juga kabel powernya yang pendek banget, jadi nggak terlalu fleksibel untuk penempatan, contohnya kayak di lemari ataupun di rak TV kita. Harus kita pakein dengan extender listrik atau nggak deket dengan colokan listrik. Perangkat STB Intra INT Jupiter DVB T2 HD ini tuh dibanderol dengan harga 300.000 di online shop di Homart Indonesia. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di bawah sini. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan perangkat Intra INT Jupiter DVB T2 HD. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan dua produk ini, either yang setup box ataupun yang antena digitalnya, bisa langsung cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat teman-teman sekalian yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi dan video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang mungkin suka game, retro konsol, ataupun yang berhubungan dengan game lah ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, seperti vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Terus ini mau ngetesnya, TV-nya mana nih? Guys. TV-nya guys. Yuk.